Halo Sobat YouTube semuanya, selamat bergabung kembali dengan saya Daniel Hokley, dan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat kemasan coklat secara custom. Pertama, kalian mesti punya kemasan coklatnya. Jadi saran saya, kalian beli aja coklat yang ada di pasaran, kalian buka kemasannya, lalu kalian ukur. Coklat yang saya pakai sebagai contoh ini kebetulan memang rada jarang ada di pasaran. Jadi ukurannya juga nggak bisa jadi patokan untuk coklat yang kalian mau pakai nanti. Dan dalam kasus ini, saya membuat ukurannya. Pertama, saya kira-kira dulu kemasannya itu mau dipasang seperti apa. Jadi yang mau saya pasang itu kemasan coklatnya nggak akan sepenuhnya menutupi kertas emas ini ya. Lalu saya mengukur satu persatu. Lebar bagian atas itu 4,8 cm. Kemudian bawahnya itu 5 cm. Jadi pinggirannya itu kayak semacam trapesium gitu ya. Kemudian lebar dari ujung ke ujung itu 11,5 cm. Dan ketebalannya adalah 0,8 cm. Kalian pun bisa mengukur dengan cara kayak gini, pakai contoh coklat yang kalian gunakan. Dari ukuran itu nanti kira-kira jadinya kayak gini. Ini lebar dasarnya, ini ketinggiannya, ini lebar atasnya, ini juga ketinggiannya, dan ini adalah bagian yang dilem. Ya. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke Adobe Illustrator. Seperti biasa, kita bisa buka file, new, kita pilih print ya, yang A4. Settingannya kalau saya lebih suka cm. Dan saya akan gunakan format landscape ya. Kemudian klik create. Nah, di sini saya akan sangat membutuhkan fitur ruler. Saya klik view, lalu show ruler. Ini ya, klik show ruler. Nah, dan saya akan buat garis bantu dulu. Nah, seperti ini ya. Dan kalau dikalkulasi, karena lebarnya 11,5 ya, itu saya membayangkan akan bisa satu lembar itu untuk 2 desain, kayak gini ya. Jadi dari sini ke sini itu 11,5, sini ke sini 11,5. Jadi kita bisa satu lembar 2 desain. Jadi saya kira-kira aja, misalnya dari sini, saya ambil 2 cm. 2 cm tambah 11,5 itu 13,5. Di sini ya. Nah, 13,5, katakanlah tambah 2 cm lagi, atau biar gampang dari sini ya, 15. Nah, dari sini tambah 15 tambah 11,5, 26,5. Kita tarik lagi. Nah, di sini ya. Kalau ini terlalu mepet, ya kita bisa mainin lagi. Misalnya ini geser di sini 1, ini di sini 1, kira-kira di sini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu seperti kita lihat di ini ya, contohnya ya. Kalian akan butuh susunan ini ya. Jadi pertama saya tarik dulu. Ini ya dari sini 2 cm dah ya. 2 cm ke sini. Nah, ini bagian alasnya. Jadi dari 2 ini, alasnya tadi kan 5 cm. 2 tambah 5 sama dengan 7. Saya tarik di sini. 7. Terus, tebal coklatnya itu tadi 0,8. Nah, ini memang harus detail ya. Jadi kalau 0,8 itu tarik dari sini, turun ke sini, ya kira-kira di sini. Ya. Nah, terus dari sini, tadi kita lihat ukuran berikutnya itu 4,8 ya. Jadi kita tarik 0,8 tambah 4,8 sama dengan 5,6. Nah, ini 0,8 ya. Nah, dari sini kita lihat lagi tadi ukuran selanjutnya adalah ini ya, bagian atasnya ini lebarnya 4,8. Kita hitung aja. Jadi kalau di sini ada 7,8 tambah 4,8
Jadi kira-kira itu 12,6. Kita tarik lagi. Ini di sini ya. Kalau 12 di sini, 6 itu di sini berarti. Nah, dari sini 0,8 lagi, tinggal kita tarik. Ya. Dari sini ke sini ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, kan. Nah, jadi kita punya kira-kira itu ini untuk bagian belakang ya. Saya kasih warna dulu untuk memudahkan ya. Ini bagian belakangnya. Terus ini bagian depannya. Depannya memang lebih kecil ya, trapesium. Terus nanti ini adalah desain punggungnya. Maksudnya desain sampingnya. Dan kita masih butuh di sini ada lagi untuk lipatan yang tempat dilem itu ya. Jadi kita kira-kira aja, misalnya dari sini ke sini itu ya 2,5 cm lah ya. Jadi kira-kira kalau ini 0,6, ini 1,6 ya kira-kira di sini ya. Kira-kira 2,6 lah ya. Nah, jadi ini bagian lipatan, ini samping, ini depan, dan ini belakang. Sama kayak contoh yang ini ya. Samping, depan, belakang. Nah, sekarang tinggal kalian isi kontennya. Kalian mungkin bisa coba gunakan desain-desain yang udah kalian pakai sebelumnya ya, untuk latihan atau apa. Di sini saya akan membuat coklat untuk ucapan happy birthday misalnya. Misalnya orang yang saya anggap penting itu, dia penggemar Batman dan dia baru berulang tahun. Jadi saya akan menggunakan template desain Batman. Nah, kayak gini ya. Jadi saya ambil aja contoh misalnya yang ini ya. Saya klik sini, copy, lalu taruh di tempat saya. Nah, seperti ini ya. Atau enggak kayak gini juga bisa ya, terserah kalian ya. Kalau kalian kesulitan ini juga nggak apa-apa deh, saya kasih contoh yang lebih simple ya. Kalian pasti masih ingat caranya membuat objek simetris. Misalnya, kita buat ini ya, heart ya, 1, 2, 3, 4, tutup. Nah, terus kita bikin lengkung. Dan ini kita lengkung gini, kita modif. Nah, lalu copy paste. Nah, kalau kita udah punya dua objek yang sejajar ini, kita seleksi salah satunya ya. Kemudian klik di sini ya, objek, transform, reflect. Nah, kayak gini. Kita sejajarin ya. Terus kita tengahin misalnya, itu besar lagi, jadi sejajarin lagi. Nah, lalu kita group aja di sini ya. Bukan di group ya, ini ya Pathfinder, ini di unite ya. Jadi klik sini, tinggal kita bereskan bagian bawahnya. Bagian bawahnya kita klik di sini, kita klik di bagian ini ya, lihat enter point tool, buang, ini juga buang, ini buang. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya kayak gini ya. Jadi ini saya akan memasukkan orang yang saya ucapin itu di dalam frame ini. Nah, caranya gimana? Saya akan membuat frame ini ya, itu dia tengahnya dilubangin dulu ya. Jadi saya copy, saya paste. Nah, ini saya perkecil seperti ini ya, warnanya saya bedain. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalnya agak dimodif ya nggak apa-apa. Nah, ini sorry. Ini terserah kalian deh ya, mau dimodif atau enggak. Misalnya ini saya perbesar dikit. Nah, ini nggak usah simetris, misalnya agak menyilang gitu ya. Itu juga nggak apa-apa.
atau simetris juga nggak apa-apa ya. Lalu bagian bawah ini sama atasnya ini ya, ini kita crop, nah seperti ini. Nah terus kalau kalian punya foto misalnya foto ini ya, jadi saya place aja di sini. Nah pertama kita klik objeknya dulu, lalu kita klik kanan, kita klik crop image ya. Kemudian klik OK, dan kita bisa perkecil sesuai kebutuhan kita. Nah kalau misalnya bentuknya persegi gini gampang ya, kalian tinggal buat ini ya, misalnya nah kayak gini ya, nah, seperti ini disesuaikan aja, nah kayak gini misalnya ya. Terus dibikin kopinya, caranya kayak tadi ya, warnanya bedain misalnya, diperkecil, terus ya ini dipasin gitu, bikin rata atas, rata vertikal ya, rata horizontal, kemudian pakai Pathfinder ini dilubangi tengahnya ya. Nah ini tinggal dipasang seperti ini ya. Nah jadi kalau misalnya frame-nya cuman seperti ini ya gampang ya. Tapi kalau frame-nya kompleks kayak ini, itu kita butuh Adobe Photoshop ya. Jadi kita buka aja Adobe Photoshop. Nah pertama kita buka aja file yang ukurannya juga pakai A4 landscape ya. Kita klik create, terus kita buka, kemudian kita pasang foto tadi, place embedded nih ya, kita pilih fotonya, kita place di sini. Nah kayak gini ya, kita perkecil, udah biarin gini dulu aja. Lalu kita heart ini tadi kita copy ya, pakai keyboard aja, Ctrl C atau Command C. Lalu klik di sini, terus Command V. Di sini akan keluar. Pilih aja yang pixels, ya. Jadi klik sini. Nah, akan keluar kayak gini. Tinggal kita tentuin ya, kira-kira dia akan seukuran mana. Ya. Misalnya seukuran ini. Ya udah, ya. Kalau perlu ini karena warna ininya sama dengan background, kita ganti warnanya dulu ya. Jadi ini kita ubah jadi orange ya, kita cari paint bucket tool ya. Terus kita siram di sini aja. Nah ini kan, jadi yang saya butuhkan tuh kira-kira fotonya segini nanti. Jadi apa yang harus saya lakukan? Nah saya bisa tutup di sini ya, klik, lalu kita cari Magic Wand Tool. Magic Wand Tool itu letaknya di sini ya, nih di sini. Nah ini dia Magic Wand Tool, nah kayak ini ya. Terus kita pastikan layer kita ada di sini dan kita klik di bagian dalam. Nah, seperti ini. Maka dia akan membentuk pola. Polanya ya pola heart ini ya. Jadi yang akan terisi ya bentuk seperti ini. Nah, terus kita aktifkan lagi foto yang tadi. Nah, seperti ini ya. Ini kalau ini saya nonaktifkan layernya, itu polanya juga seleksi area itu masih terlihat ya. Nah dari sini kita pilih ini ya, layer yang ada fotonya, lalu kita copy paste atau Ctrl C ya, atau Command C kalau pakai Mac ya. Jadi Ctrl C. Nah dan kita tutup yang ini ya. Nah jadinya polanya seperti ini. Lalu ya kita kecilin aja ini ya. Jadi misalnya saya akan nge-save file ini ya. Ini saya pakai yang ini ya. Crop ukuran bidangnya yang kita butuhkan kan segini kan. Nah, kayak gini. Nah, ya. Kalau masih belum mantap ya ini lagi. Nah, lalu foto ini kita save, ekspor, save for web ya, karena kita walaupun bukan untuk web tapi kita butuh yang kecil ya. Kita cari yang PNG
dan V24 aja. Lalu kita save, kita simpan di tempat yang sama dengan project kita ya. Nah, seperti ini. Lalu kita buka lagi di sini ya, project kita file, place, dan kita cari lokasinya tadi. Nah, dia ada di sini ya, di sini, dan place. Nah, ini ukurannya lebih gede. Kita perkecil. Dan ini bisa kita pasang di bawahnya ya. Jadi ini kita Ctrl X aja, Ctrl V. Kita masukkan sini dan dia akan ada di sini ya. Nah, kayak gini hasilnya. Kemudian kita klik sini. Ini kita singkirin dulu, sorry coba ya. Ini kita singkirin. Kemudian keduanya ini rata tengah aja deh. Kemudian kita group. Nah, ini kalau dibesar kecilin ya akan konsisten. Begitu juga dengan yang ini ya. Ini sama ini rata tengah semua aja. Vertikal horizontal, kemudian group. Nah, ingat ini baru objek-objek pendukungnya ya. Entah kalian mau custom merek ini ya, ini diganti coklat aja ya, Chocolate ya. Nah, kayak gini ya. Ini kalau kurang imbang ya kita geser lagi. Nah, kayak gini ya. Oke, sorry. Ini mestinya di sini. Nah, kayak gini ya. Oke, nah seperti saya bilang tadi, ini tuh baru objek-objek pendukungnya ya. Kalau saya mau ini diganti warna, bisa juga misalnya warna merah ya. Nah, kayak gini. Ya udah, ini kita singkirin dulu. Lalu saran saya, seperti biasa kalian bikin layer ya. Ini biarkan ini jadi layer background aja. Lalu di atas background itu ada objek ya, klik objek. Nah, terus di atas sendiri itu teks. Lalu kalian tentukan tone warnanya. Sebagai contoh, di tempat saya ini ada coklat sama merah. Ini orange sama coklat kopi gini ya. Nah, kita coba aja di sini. Jadi ini pembatas doang. Nah, nanti saya akan membuat backgroundnya dulu. Jadi saya aktifkan layer ini ya, objek. Ini untuk kotak sebagai warna background ya. Jadi saya tadi warnanya mau coklatnya agak lebih dark lah kali ini ya. Saya akan tempatin objek-objek ini tadi ya, entah ini, entah yang satu ini ya. Jadi ini desain belakangnya, ini adalah depannya. Nah, depannya itu saya mau kasih warna ini ya. Jadi ada kayak di depannya itu saya akan kasih ini ya, warna ada kayak aksen merah ya. Jadi ini ada di sini karena dia layernya layer background ya. Jadi kita ubah di objek dulu. Ini kita Ctrl X, Ctrl V. Jadi saya akan membuat tone warna merahnya itu di sini. Jadi saya klik sini. Nah, kalau misalnya mau dibuat lebih marun juga nggak apa-apa. Kalau mau dibikin tepinya ada coklatnya, nggak apa-apa juga ya. Ini nanti kepotong, nggak usah khawatir ya. Ini cuma ada ini ya. Lalu kita pasang ini aja di sini. Sorry, ini kita Ctrl C atau Ctrl X aja ya. Pastikan dia ada di objek sini ya. Kemudian Ctrl V. Nah, dia ada di sini ya.
Ini tinggal kita atur aja besar kecilnya ya, segini ya. Tinggal kalian tentuin judulnya, merek coklatnya mau apa ya, misalnya ini nama kekasih kalian gitu ya, sebutkan aja namanya. Misalnya ya, saya klik di teks ya, misalnya namanya Melissa ya, Melissa Chocolate. Nah, bisa juga ya, bisa seperti ini, kalian kasih namanya dan ganti fontnya. Atau kalau kalian mau misalnya tetap Batman ini ya, ini kita kecilin. Ini pastikan dia ada di layer objek ya, jadi Ctrl X, klik di sini terus Ctrl V ya. Nah, kayak gini. Dan kasih warna putih aja misalnya. Nah, kayak gini. Batman Chocolate ya. Nah, kayak gini. Udah, ini berarti ucapannya. Ini ada di teks ya, ucapannya Happy Valentine misalnya. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini. Lalu yang kalian lakukan itu bisa kalian isi bagian ini ya, sampingnya ini ya. Jadi kalau ini depannya, ya berarti ini kalian bisa copy dulu ya. Copy, terus ini bisa taruh sini. Ini logonya ya. Terus ini di copy aja teksnya, misalnya ini. Copy, terus paste ya tagnya. Nah, ini Batman. Ini sejajarin sama ini, terus ininya diperkecil ya. Ini juga bisa di copy. Nah, misalnya kayak gini ya. Kalau udah, kita bisa pilih semuanya dan kita buat rata tengah ya, sejajar gitu. Nah, kayak gini. Dan ingat, kalian masih harus membuat yang ini ya, yang sini ya. Nah, hati-hati ya, ini jangan sama persis ya. Jadi kalian perlu ini ya, semuanya ini kalian grup dulu. Klik kanan, grup ya. Copy paste ya. Lalu taruh di atas. Nah, tapi ininya diputer. Nah, kayak gini ya. Ya. Memang karena ini kan posisinya kalau dibolak-balik kan ini tetap atas kan, jadi dari posisi manapun bacaannya harus sama gitu ya, nggak kebalik ya. Dan ini bisa kalian putar posisinya ya, jadi ini dan ini di cut dulu ya, Ctrl X ya, terus ini singkirin sini, lalu Ctrl V lagi. Nah, ini taruh sini. Nah, sekarang kalian bisa desain bagian belakangnya, misalnya belakangnya mau warna lain ya. Tinggal kalian bikin aja di sini isinya mau kasih apa ya, misalnya jadi kalian bisa buat tulisannya itu misalnya ingredientnya ya. Jadi kita lihat aja di sini, misalnya ini ya, nutrient fact segini. Nah, udah kita buat aja. Nah, misalnya kayak gini ya. Ya, ini contoh aja. Nah, kalau udah, itu kalian perlu membuat garis potongnya. Jadi,
saran saya kalian kembali ke layer ya. Ini ditutup dulu, ini tutup dulu. Nah, sekarang kita bermain di area ini ya, area background ini ya. Kita klik. Nah, setelah itu kita bisa buat garis potongnya. Caranya gimana? Ya kita bikin ini aja ya. Klik di sini ya, ini line ya. Kita kasih warnanya, line-nya itu hitam misalnya. Jadi ininya 1 boleh, setengah saran saya ya. Jadi kita tarik garis dari sini sampai sini. Dihabisin aja halamannya. Ditembusin gini nggak apa-apa. Pastikan dia benar-benar lurus ya. Nah, kayak gini. Terus ya, ini kayaknya buat 0,25 nggak apa-apa. Terus ini kita ganti settingannya dengan yang ini ya. Kita cari di sini dash border ini misalnya ya. Sini kita kasih yang ini ya. Nah, jadi maksudnya ini nanti tuh garis potong ya. Untuk penanda kita aja nanti ya. Terus yang ini kita copy ya, kita taruh sini. Ya, kita copy lagi. Nanti kita puterin. Taruh sini. Copy lagi. Nanti paling bawah sini ya. Nah, jadilah kita garis potong ini. Baru setelah itu ini diaktifin ya, yang ini diaktifin. Nah, jadi kalian nanti ini dibesarin pun berani ya. Ini mau sebesar ini ya. Toh nanti yang dipotong dari sini ya. Kalian pakai penggaris atau pakai mesin potong, pakai penggaris juga akurat ya. Dari sini ke sini dipotong melintasi ini. Sehingga bidangnya nanti ya ini di dalam garis potong ini. Nah, kalau udah itu kalian bisa ekspor ini ya. Nah, kalian mau desain yang lain juga nggak masalah ya. Nah, ini ya. Mau kayak gini nggak apa-apa. Mau tetap ini juga nggak apa-apa. Itu terserah kalian. Yang jelas ini kalau satu lembar HVS itu bisa macam-macam desain ya. Jadi ini ya kalau kalian mau copy ya. Bagusnya sih semua dirancang sesuai ini ya, text object background ya. Ini cuma contoh aja. Sudah kita copy, paste ya. Terus kita geser di sebelahnya. Ini kurang lebih. Nah, kayak gini ya. Terus ini. Nah, udah kalian punya dua varian ya. Varian satu yang ini, varian 2 misalnya yang ini ya. Nah, kayak gini. Dan untuk varian 2 ini, yang varian 2 misalnya warnanya beda ya. Warnanya kita kasih hijau misalnya. Nah, kayak gini. Dan yang ini misalnya juga coklat ya, atau putih ya. Nah, kayak gini misalnya ya. Jadi kalian punya dua versi ya. Ini kalau udah gini, udah kalian file di sini ya, export. Exportnya sebagai PDF aja ya, atau sebagai JPEG juga bisa. Jadi di sini nggak ada PDF soalnya ya. Ini JPEG aja. Kasih nama cover bungkus coklat misalnya ya. Terus udah kita taruh di folder kita sini ya misalnya ya. Udah export CMYK ya, karena kita akan ngeprint. Nah, nanti kalian tinggal print aja ya. Hasilnya akan seperti ini ya. Ini kalian buka. Nah, ini kalian print pakai kertas art paper gitu ya. Atau kalian bisa juga
bawa ke tempat printer dan bilang aja ini print art paper gitu ya, dipotongnya di sini. Nanti hasilnya akan jadi pembungkus coklat kayak gini dan segera bisa kalian masukkan ke dalam desain coklat kalian. Nah, saya rasa itu aja edisi kali ini. Semoga tutorial membuat desain kemasan coklat ini bisa berguna buat kalian. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.